Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Irfidina dengan NIM 2311681, kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan membahas tentang modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo atau AM adalah teknik modulasi dalam komunikasi yang digunakan untuk mengubah amplitudo sinyal pembawa atau carrier sinyal sesuai dengan amplitudo sinyal informasi atau sinyal modulasi. Sinyal informasi ini biasanya berupa suara, data, atau musik. Dalam AM, frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan, tetapi besar amplitudonya berubah-ubah mengikuti bentuk gelombang sinyal informasi. Teknik ini banyak digunakan, terutama dalam siaran radio AM dan komunikasi jarak jauh. Modulasi amplitudo atau AM juga merupakan teknik modulasi dalam komunikasi yang mengubah amplitudo sinyal pembawa frekuensi tinggi sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang berfrekuensi rendah. Sementara frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Teknik ini digunakan untuk mentransmisikan informasi seperti suara atau data melalui gelombang elektromagnetik. Hasil dari modulasi ini adalah sinyal termodulasi yang membawa informasi pada frekuensi pembawa, kemudian memungkinkan transmisi jarak jauh. Konsep dasar dari modulasi amplitudo atau AM adalah proses menggabungkan sinyal informasi berfrekuensi rendah dengan sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi melalui perubahan amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan selama proses ini, sementara amplitudo berfluktuasi mengikuti bentuk gelombang sinyal informasi. Nah, proses ini menghasilkan sinyal termodulasi yang berisi komponen frekuensi pembawa dan sideband atau frekuensi hasil kombinasi. AM memungkinkan informasi berfrekuensi rendah seperti suara atau data untuk ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik ke jarak yang jauh. Teknik ini sederhana, tetapi rentan terhadap noise dan memiliki efisiensi daya yang rendah dibandingkan dengan modulasi lainnya. Prinsip kerja dari modulasi amplitudo atau AM meliputi 3 bagian, yaitu input, kemudian proses modulasi, dan output. Input pada proses modulasi amplitudo terdiri dari 2 sinyal utama, yaitu ada sinyal pembawa dan sinyal informasi. Sinyal pembawa adalah gelombang sinusoidal yang berfrekuensi tinggi dan juga stabil, berfungsi untuk membawa sinyal informasi ke penerima. Nah, sinyal informasi yaitu data asli berupa gelombang berfrekuensi rendah yang berisi informasi seperti suara, musik, atau data digital. Kedua sinyal ini akan digabungkan untuk menghasilkan sinyal termodulasi yang dapat ditransmisikan ke jarak jauh melalui media seperti udara atau kabel. Frekuensi sinyal pembawa jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi untuk memastikan transmisi yang efisien. Kemudian ada proses modulasi. Proses modulasi amplitudo mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Ketika sinyal informasi ditambahkan ke sinyal pembawa, amplitudo sinyal pembawa meningkat atau menurun, mengikuti bentuk gelombang sinyal informasi. Dalam sistem ini, frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Nah, proses ini menghasilkan sidebands, yaitu komponen frekuensi yang membawa informasi dari sinyal asli. Modulasi dilakukan menggunakan perangkat seperti modulator analog yang mencampur sinyal pembawa dan sinyal informasi sesuai dengan persamaan matematis modulasi amplitudo. Kemudian yang terakhir ada output. Output dari proses modulasi amplitudo adalah sinyal termodulasi yang merupakan kombinasi dari sinyal pembawa sidebands atas
atau upper sideband dan sideband bawah atau lower sideband. Sinyal termodulasi ini memiliki amplitudo yang berubah-ubah mengikuti amplitudo sinyal informasi. Frekuensi pembawa tetap dominan, tetapi informasi yang akan diterima terdapat pada sideband. Sinyal ini siap ditransmisikan melalui media komunikasi ke penerima, di mana proses demodulasi dilakukan untuk mengekstrak kembali sinyal informasi asli. Hasil akhirnya adalah transmisi informasi ke jarak jauh dengan efisien yang cukup baik dalam sistem sederhana. Kemudian ada komponen utama modulasi amplitudo, yaitu ada sinyal pembawa, sinyal informasi, dan sinyal termodulasi. Dimulai dari sinyal pembawa itu adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang berfungsi sebagai media untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Nah, sinyal ini biasanya berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap sebelum proses modulasi. Frekuensi tinggi digunakan karena dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dan lebih efisien dalam propagasi. Dalam sistem komunikasi, sinyal pembawa memungkinkan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk ditransmisikan melalui media seperti udara atau kabel. Contoh sinyal pembawa adalah gelombang radio atau gelombang mikro yang frekuensinya dapat berkisar di kHz hingga GHz tergantung pada aplikasinya. Kemudian ada sinyal informasi. Sinyal informasi adalah sinyal berfrekuensi rendah yang mengandung data atau pesan yang akan dikirimkan, seperti suara, musik, atau data digital. Sinyal ini biasanya bersifat dinamis dan tidak memiliki kemampuan untuk ditransmisikan secara langsung melalui jarak jauh karena keterbatasan frekuensi rendah dalam propagasi gelombang. Sinyal informasi dapat berupa gelombang analog seperti suara manusia atau sinyal digital seperti bit data komputer. Amplitudo dan frekuensi sinyal ini mencerminkan karakteristik informasi asli yang dikodekan. Dalam modulasi amplitudo, sinyal informasi digunakan untuk mengubah amplitudo sinyal pembawa sehingga informasi dapat dikirimkan. Yang ketiga ada sinyal termodulasi. Sinyal termodulasi yaitu hasil dari proses modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa. Dalam modulasi amplitudo sinyal termodulasi berubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sementara frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Sinyal termodulasi memungkinkan informasi berfrekuensi rendah untuk diangkut oleh sinyal pembawa berfrekuensi tinggi, sehingga dapat menjangkau penerima melalui media komunikasi seperti udara atau kabel. Sinyal ini berisi kombinasi komponen frekuensi pembawa, frekuensi informasi, dan sideband yang mencerminkan informasi asli. Contohnya adalah sinyal radio AM yang diterima oleh perangkat penerima radio. Kemudian ada kelebihan modulasi amplitudo. Yang pertama yaitu jangkauan transmisi yang lebih jauh. Modulasi amplitudo atau AM ini memiliki jangkauan transmisi yang lebih jauh dibandingkan dengan teknik modulasi yang lainnya, seperti modulasi frekuensi atau FM atau modulasi fase PM. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sinyal pembawa AM untuk menembus atmosfer dengan lebih baik, terutama dalam kondisi cuaca yang buruk. Sinyal AM dapat dipancarkan melalui gelombang radio dan bahkan bisa dipantulkan oleh lapisan ionosfer yang memungkinkan sinyal mencapai area yang lebih luas, termasuk daerah terpencil. Oleh karena itu, AM banyak digunakan dalam siaran radio jarak jauh, di mana cakupan wilayah yang luas itu sangat penting. Kemudian, yang kedua, implementasi yang sederhana dan biaya rendah. Salah satu kelebihan utama modulasi amplitudo adalah kemudahan dalam implementasi dan biaya yang relatif rendah. Teknik ini tidak memerlukan perangkat keras yang rumit atau biaya tinggi untuk modulasi dan demodulasi, menjadikannya pilihan populer untuk sistem komunikasi yang sederhana. Dalam radio AM, misalnya, penerima dapat dibuat dengan desain yang lebih sederhana
dan komponen yang lebih murah dibandingkan dengan sistem modulasi yang lebih kompleks seperti modulasi frekuensi. Ini menjadikannya AM ini sebagai solusi komunikasi yang efisien untuk aplikasi dengan anggaran terbatas, siaran radio lokal atau komunikasi jarak jauh yang lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga itu kompatibilitas dengan sistem penerima yang ada. Nah, modulasi amplitudo ini memiliki kelebihan dalam hal kompatibilitas dengan sistem penerima yang sudah ada. Banyak perangkat penerima seperti radio AM telah lama dirancang untuk menerima sinyal AM yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai siaran dengan perangkat yang sederhana. Selain itu, modulasi amplitudo dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam berbagai jenis transmisi, termasuk komunikasi nirkabel dan siaran radio. Sinyal AM dapat diproses menggunakan perangkat penerima yang relatif murah dan mudah didapat. Jadikannya pilihan praktis untuk sistem komunikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan interoperabilitas dengan perangkat yang ada. Kemudian ada kekurangan modulasi amplitudo. Jadi yang pertama yaitu rentan terhadap gangguan dan noise. Nah, modulasi amplitudo AM sangat rentan terhadap gangguan dan noise, seperti interferensi elektromagnetik, cuaca buruk, dan gangguan lingkungan. Hal ini karena dalam AM, informasi disampaikan melalui amplitudo sinyal, sehingga perubahan kecil pada amplitudo akibat noise dapat merusak data yang dikirim. Gangguan seperti suara statis atau desis sering terdengar pada radio AM, terutama di daerah dengan banyak sumber interferensi. Kekurangan ini membuat AM kurang ideal untuk aplikasi komunikasi yang memerlukan kualitas suara atau data yang tinggi, sehingga teknik modulasi lain seperti FM sering digunakan untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, yang kedua ada efisiensi daya yang rendah. Modulasi amplitudo memiliki efisiensi daya yang rendah karena sebagian besar daya sinyal termodulasi terfokus pada komponen sinyal pembawa, sementara informasi utama terletak pada CD-bands. Hal ini menyebabkan pemborosan daya, terutama dalam siaran radio, di mana energi yang dihasilkan oleh pemancar tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk membawa informasi. Akibatnya, sistem AM membutuhkan daya yang lebih besar untuk jangkauan area yang luas, dibandingkan dengan teknik modulasi lain yang lebih efisien, seperti modulasi frekuensi atau FM, atau modulasi digital. Efisiensi daya yang rendah membuat AM kurang ekonomis untuk aplikasi modern. Kemudian yang ketiga ada kualitas sinyal yang rendah. Modulasi amplitudo cenderung memiliki kualitas sinyal yang lebih rendah dibandingkan teknik modulasi yang lainnya, terutama dalam ketajaman dan kejenihan suara. Karena rentan terhadap noise dan gangguan, sinyal AM sering mengalami distorsi selama transmisi, yang menyebabkan hilangnya detail dalam informasi. Selain itu, bandwidth yang digunakan dalam AM relatif lebih kecil, sehingga kemampuan untuk mentransmisikan data dengan resolusi tinggi atau informasi yang kompleks menjadi terbatas. Nah, kekurangan ini membuat AM kurang cocok untuk aplikasi modern yang membutuhkan kualitas suara atau data yang sangat baik, seperti siaran musik berkualitas tinggi atau komunikasi data. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari modulasi amplitudo atau AM yaitu modulasi amplitudo atau AM adalah teknik modulasi yang mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi untuk mentransmisikan data ke jarak jauh. AM memiliki prinsip kerja yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan kompatibel dengan perangkat penerima sederhana. Namun, teknik ini memiliki kekurangan seperti efisiensi daya yang rendah,
rentan terhadap noise dan kualitas sinyal yang kurang baik dibandingkan teknik modulasi yang lainnya. Meskipun demikian, AM masih banyak digunakan, terutama dalam siaran radio dan komunikasi jarak jauh. Secara keseluruhan, AM adalah solusi komunikasi praktis untuk kebutuhan transmisi sederhana dan cakupan wilayah yang luas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.